Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi azwaji wa dzurriyyatihi innallaha ya'lamu al-jannati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. فيجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة ثم الفاتحة صاحب الكتاب السيد أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي ثم الشيخ إبراهيم البجري ثم إلى حضرة الوالي الحبيب عبد الله بن محسن العطاس نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم والتعليم والتذكر والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع لطف العافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal wal wahdaniyatu ay la thaniya lahu fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Sifat yang berikutnya adalah sifat wahdaniyah. Sebagaimana telah kita bahas yang lalu, sifat ini juga ditafsirkan oleh musannif seperti qiyamuhu binafsihi, ditafsirkan ay la yaftakiru ila mahallin wa la yaftakiru ila mukhassisin. Kenapa? Karena sifat ini sama dengan sifat qiyamuhu binafsihi, mempunyai makna yang banyak. Karena banyaknya makna itulah maka perlu diberikan tafsiran biar sampai pada tujuannya musannif. Kalau enggak diberi tafsiran nanti maknanya bisa sesuai makna yang kita tangkap sendiri. Maka musannif memberikan tafsiran biar sampai pada tujuan yang dimaksud. Maka yang dimaksud wahdaniyah itu adalah ai la thaniyalahu. Maknanya sesuatu yang tidak ada lainnya. Yang dimaksud wahdaniyah itu kalau secara bahasa enggak ada duanya. Maksudnya apa? Satu-satunya, toktil, itu saja. Yang dimaksud wahdaniyah itu esa ini kan bisa maknanya bilangan. Esa itu apa? Satu itu apa? Bilangan. Allah itu bukan sesuatu yang berbilang gitu loh.
La tsaniya lahu maknanya bukan sesuatu yang terbilang. Dua ya terbilang, tiga ya terbilang. Nah, Allah bukan sesuatu yang terbilang. Kalau dimaknai aslinya begini nanti susah ngomongnya gitu. Terus mau diomong apa? Maka diomong dengan esa, ditafsiri dengan gak ada lainnya, gak ada duanya. Itu maknanya gak ada lainnya. Maksudnya apa? Satu-satunya. Apa yang gak ada duanya pada Allah? Fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Zatnya yang gak ada duanya, gak ada lainnya. Sifatnya yang gak ada lainnya. Perbuatannya juga gak ada lainnya. Nah, kita kan disebut satu. Matahari juga satu, bulan juga satu, tapi satunya masih memungkinkan ada lainnya. Gimana penjelasannya? Dijelaskan oleh Imam Baijur di sini. Coba. Tidak di dalam dua sifat dalam al-abdan karena mengambil min tafsir musannif dari penafsir musannif akni maksudku biqaulihi dengan ucapan musannif la saniyalahu ilahihi wa yulamu diketahui min dalika dari itu tafsiran itu anna aksamal wahdaniyah sesungguhnya pembagian wahdaniyah itu salah satu ada tiga. Yang pertama wahdaniyatun fidat, wahdaniyah fidat dan maknaha ada bermaknanya itu ada mutarkibi tidak tersusun fidat, wa ada muta'adudi tidak terbilang fiha di dalam dat. Fahiyya maka wahdaniyah fidat itu ibaratun suatu ibarat anna fil kamil mutasil dari nafi kamutasil fidat, wa huwa kamutasil fidat yaitu aradun sifat yakumu yang berdiri di mutasil ajza'i dengan sambungnya juz-juz. Wa anna fil kaman fasil fidat dan dari manafikan kaman fasil fidat, wa huwa dapat kaman fasil fidat itu aradun sifat yakumu yang berdiri di munfasil ajza' dengan juz-juz yang terpisah. Wa wahdaniyatun La tsaniya lahu ditafsiri fi dzatihi wa fi sifatihi wa fi af'alihi. Ini mengambil dari matanya musannif. Maka dimaksud oleh Imam Baijuri zat sifat af'al maknanya la tsaniya lahu mengambil dari pemahaman musannif. Wa yu'lamu dan diketahui dari tiga pembahasan tadi zat sifat af'al, berarti pembahasan wahdaniyah itu akan membahas tiga keesaan Allah. Jadi Allah itu esa pada zatnya, esa pada sifatnya, dan esa pada perbuatannya gitu. Bukan hanya orang itu hanya tahu pokoknya Tuhan itu satu. Kalau hanya tahu Tuhan itu satu, nanti masih sama dengan yang lainnya. Matahari ya satu, bulan satu. Kamu ada berapa? Satu. Maka akan masih sama dengan yang lainnya. Jadi nggak cukup orang tahu Tuhan itu satu, itu dianggap belum cukup karena belum bisa memahami makna yang harus ditangkap, makna yang harus diimani dari makna keesaannya Allah. Maka dijelaskan yang harus dipahami dari makna keesaan Allah adalah bahwa Allah itu esa pada zatnya, esa pada sifatnya, dan esa pada perbuatannya. Berarti akan ada tiga pembahasan wahdaniyah di sini. Yang pertama adalah wahdaniyah fi dzat.
Apa maknanya wahdaniyah fi dzat? Esa pada zatnya, maknanya ada mutarkib fi dzat wa ada muta'addudi fiha. Yang pertama, zatnya Allah enggak tersusun-susun. Esa pada zat, makna pertama adalah zatnya Allah tidak tersusun-susun. Kalau zatnya Allah tersusun-susun berarti enggak satu. Kalau tersusun-susun berarti enggak satu, gitu loh. Nah, kalau zatnya Allah ada yang menyamai juga enggak satu. Berarti untuk sampai pada maknanya satu pada zat harus bersih dari dua perkara. Tidak tersusun-susun zatnya dan tidak ada yang menyamai zatnya, gitu. Selagi zatnya itu masih tersusun-susun berarti ya bukan satu. Selagi zatnya masih ada yang menyamai berarti bukan satu, gitu loh. Tersusun-susun kayak apa contohnya? Ya kayak diri saya. Ada kepalanya, saya satu, tapi ada kepalanya, ada kakinya, ada tangannya, ada matanya. Berarti saya ini satu tapi tersusun-susun. Susunan dari beberapa organ, gitu loh. Susunan dari beberapa anggota. Pohon satu, tapi isinya ada akarnya, ada daunnya, ada batangnya, ada, gitu loh. Jadi walaupun disebut satu, tapi satunya itu tersusun-susun lah. Allah itu satu, tapi zatnya Allah enggak tersusun-susun dari beberapa zat, gitu maksudnya. Betul-betul zatnya itu esa. Nggak ada susunan pada zatnya, nggak ada nggak ada bagian-bagian pada zatnya. Kalau kita diomong satu tapi ada bagian-bagiannya, ada susunan-susunannya. Jadi hanya kelihatannya doang diomong satu padahal maknanya bukan satu, gitu. Ngomong kita itu satu biar gampang lah, kamu itu satu. Nah, kalau ditanya, kesini masih apa? Sendiri, itu biar gampang. Aslinya apa? Rombongan pak, gitu. Kamu kesini masih apa? Rombongan. Kok rombongan? Nggak ada kepala, kaki, tangan, datang semua, nggak ada yang saya tinggal dah. Ya, bukan satu, gitu loh. Nanti yang asli satu itu hanya zatnya Allah, gitu. Nah, satu di sini juga udah kita bahas kemarin di dalam mukhalafah, bukan jauhar, bukan jisim. Kenapa? Karena yang zat yang ada keadaan jauharnya, ada keadaan jisimnya itu namanya jirim, gitu. Kalau jirim disebut satu, bisa satunya bermakna jauhar, bisa maknanya satunya bermakna jisim. Lah Allah esa itu menolak jauhar dan menolak jisim. Makanya nggak ada tarkib pada dirinya. Tarkib itu tersusun pada zatnya. Terus zatnya Allah juga nggak ada yang menyamai. Contohnya kayak apa deh menyamai? Saya tulang, daging, darah. Kamu tulang, daging, berarti sama dong. Jadi yang seperti zat saya itu ada yang lain, gitu maksudnya. Bukan cuma saya doang. Ada yang menyamai zat seperti zat saya. Mana kamu sama zatnya. Ada tulangnya, ada dagingnya, ada darahnya. Ada pohon mangga, ada yang menyamai lainnya, pohon yang lain. Sama-sama isinya ada akar, batang, daun. Matahari kan juga satu, juga ada yang menyamainya apa?
bintang, matahari, bulan, sama-sama bundernya, sama-sama bersinarnya. Tapi kan kurang bersinar, urusan kurang bersinar nggak ada masalah, yang penting sama-sama bundernya, sama-sama bersinarnya. Masalah kurang bersinar masalah wattnya doang, 1 wattnya 10 watt, 100 watt, tapi kan sama-sama bersinar. Matahari ya bersinar, bulan bersinar, bintang bersinar. Jadi kalau orang ngomong bintang kecil itu bohong, wah ada bintang kecil. Bintang ya gede, kelihatannya saja kecil gitu. Kalau kamu deketin sama kayak matahari gedenya, cuman gara-gara jauh aja jadinya keadaannya sama, ya bunder, ya bersinar. Hanya saja keadaannya jauh hingga kelihatan jadi kecil. Jadi yang seperti matahari itu banyak gitu loh. Yang seperti saya banyak. Yang seperti Allah ya nggak ada, maka disebut zatnya Allah Esa. Nah, ketika Nabi SAW ditanya sama orang-orang kafir, Muhammad, Tuhan kamu itu terbuat dari apa? Kayu, tembaga, emas, perak, batu. Nabi jawabnya apa? Qul huwallahu ahad. Allah Tuhan saya itu Esa. Maknanya apa? Nggak ada lainnya gitu. Nggak ada yang menyamai satu zat pun dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala gitu loh. Nggak perlu jawab, oh ya bukan emas, bukan, kelamaan. Qul huwallahu ahad, selesai. Nggak ada satupun yang menyamai zatnya Allah. Karena zat yang lain itu masih ada samanya. Kalau ada dari emas, ada zat yang dari emas. Ini dari perak, ada zat lain dari perak. Ini dari kayu, ada zat lain dari kayu. Ini dari perunggu, ada zat lain dari perunggu. Ini tanah liat, ada zat lain tanah liat. Ada zat yang lain yang menyamainya gitu. Nah kalau zatnya Allah, nggak ada yang lain yang menyamai. Dari makna ini pahamlah kita, oh berarti zatnya Allah itu Esa. Ahad dengan wahid beda nggak? Ahad sama wahid dalam bahasa Arab sama, beda? Apa bedanya? Ahad itu punya makna nafi gitu loh. Kalau wahid punya makna subut, beda nih. Kayak begini. Kalau dibahasakan dalam bahasa Arab, tidak datang seorang pun ke tempat saya. Gak ada satu orang pun yang datang ke tempat saya. Maka ngomongnya dengan kata-kata ahad. Maja'a ahadun. Gak ada satu orang pun yang datang ke tempat saya. Tapi kalau ada satu orang yang datang, ja'a wahidun. Beda nih. Jadi ahad itu untuk menafikan. Tapi kalau wahid untuk menetapkan. Makanya diomong Allah itu ahad. Qul huwallahu ahad. Jadi bahasa ahad ini faedahnya apa? Untuk menafikan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Kalau ditanya Allah itu maha suci, suci dari apa? Ya tadi, suci dari adanya susunan, suci dari adanya yang menyamai gitu. Zatnya Allah itu suci, Esa maknanya suci dari adanya yang menyamai dan suci dari adanya susunan. Fahiyya, maka tarkib dan ta'adud ini
menjadi ibarah. Diibarahkan dalam pelajaran ilmu kalam dengan nafiyu kamuttasil fidzat. Tidak ada tersusun dalam zatnya. Atau yang kedua nafiyu kamunfasil fidzat. Tidak ada bilangan susunan dan gak ada bilangan pisah gitu. Susunan itu maknanya tarkib, pisahan maknanya ta'adud. Jadi gak ada tarkib dan gak ada ta'adud. Tarkib diibarahkan dengan nafi kamuttasil, ta'adud diibarahkan dengan nafi kamunfasil fidzat. Nah, dijelaskan maksudnya kayak apa contohnya, wa huwa aradun yagumu bimuttasil ajza. Seperti keadaan sifat yang berdiri pada beberapa zat. Beberapa zat yang tersusun-susun. Kayak saya, tangan, ini tangannya orang, kepalanya orang, kakinya orang, kupingnya orang. Ini aradun yagumu bimuttasil ajza. Satu keadaan yang berdiri pada satu perkara. Beberapa keadaan apa? Tangan, kepala, kaki, kuping, mata. Tapi semuanya disebut orang. Kaki orang, mata orang. Sama dengan kaki kambing, mata kambing, ekor kambing, bulu kambing itu. Ada kaki kucing, mata kucing, kepala kucing. Keadaan yang tersusun-susun pada satu perkara. Jadi terbagi-bagi pada satu perkara, namanya apa? Tersusun-susun. Ada lagi yang kedua, aradun yagumu bimunfasil ajza. Keadaan yang berdiri pada juz-juz atau perkara yang berbeda. Kamu disebutnya orang, saya disebutnya orang. Ada lagi pohon yang lain disebut pohon. Sama-sama pohon tapi ada dua perkara yang disebut pohon. Orang ini orang. Berarti semua isinya sama, kepala, kaki. Ada lagi orang lain juga isinya kepala, kaki, tangan. Yang disebut munfasil ajza. Jadi kalau diomong kumpulan dan pisahan, gitu loh. Kumpulan dan pisahan. Jadi kalau segini banyak, ini kumpulan apa pisahan? Berarti ini aradun bimuttasil ajza atau munfasil ajza? Munfasil ajza, gitu loh. Ini segini nih pisahan. Kalau saya satu kumpulan, nah, beda nih. Kalau bahasa umum kan enggak, kalau segini banyak kumpulan. Kalau saya sendiri pisahan. Tapi dalam ibarah ilmu tauhid enggak begitu. Yang disebut pisahan itu ketika kamu berkumpul segini dipisahkan hasilnya sama, orang, gitu loh. Kalau saya sendiri dipisahkan beda, tangan, kepala, kaki, rambut, gitu loh. Hasilnya jadinya beda-beda. Namanya pisahan. Namanya apa? Kumpulan. Kalau pisahan hasilnya dipisahkan jadinya sama. Gula sekarung,
itu apa? Kumpulan atau pisahan? Gula sekarung, beras sekarung, jadinya apa? Pisahan apa kumpulan? Kenapa pisahan? Pusing, pusing. Beras sekarung apa itu? Pisahan. Itu. Kenapa kok pisahan? Ketika diambil satu namanya apa? Beras. Ambil lagi namanya apa? Beras. Ambil lagi namanya, berarti sekarung ini pisahan. Gitu loh. Tapi kalau satu sendirian orang, ketika dipisah-pisah namanya beda-beda. Oh, ini tangan, kepala, kaki, gitu loh. Jadi ada aradun bimuttasil ajza, ada aradun bimunfasil ajza. Atau gampangannya tarkib dan ta'addud, atau muttasil dan munfasil. Berarti esa pada zatnya Allah itu mau menafikan adanya muttasil dan adanya munfasil. Nafiyul kam muttasil dan nafiyul kam munfasil. Terus yang kedua, wa wahdaniyatu fi sifat. Wa wahdaniyatu fi sifat. Wa maknaha, dan maknanya wahdaniyah fi sifat itu ada muta'addid sifat, tidak adanya berbilangnya sifat bidati pada zat al-aqdasi yang suci, min jinsin dari jenis wahidin yang satu, ka'ayyakuna seperti ada lahu pada zat kudratani, dua kudrat, fa'aksar au iradatani fa'aksar au ilmani fa'aksar. Bila kapan berbeda lima pendapat orang, kalau yang mengatakan ya ta'adda itu berbilang pada lika sifat fildat bita'adudul muta'alikoti dengan berbanyaknya perkara yang bergantungan dengannya. Pada musuhuti sifatin, dan tidak ada sebenarnya sifat diharihi pada selainnya, dan kasifatihi seperti sifatnya Allah Ta'ala, ka'ayakuna kaya adanya lituliharihi pada selain Allah, kudratun kudrat wa kudratihi seperti kudratnya Allah. Wa amma yakunu ayakuna adapun adanya liharihi selain Allah, kudratun kudrat laka kudratihi bukan seperti kudratnya Allah, fala yadurru maka tidak bahaya. Bahaya maka itu ibaratun ibarat anafil kamutasil fi sifat, dari menafikan kamutasil fi sifat, wa huwa kamutasil fi sifat ta'adudu sifat, berbilangnya sifat tidak begidat, al-muqaddasati yang disucikan, min jinsin wahidin dari satu jenis yang satu, karena taqaddama seperti perkara yang telah disebutkan. Wa annafika munfasil fi sifat, dan dari menafikan munfasil fi sifat, wa huwa kamunfasil fi sifat subutu sifatin, tetapnya sifat liharihi pada selain Allah, sifati seperti sifatnya Allah, karena taqaddam aidan. Wa bisa yang kedua adalah esa pada sifatnya. Yang dimaksud esa pada sifatnya Allah adalah sama, bahwa sifatnya Allah itu tidak tersusun-susun dari sifat yang sama, min jinsin wahid, dari jenis yang sama. Ka'ayakuna seperti adanya pada zatnya Allah, zat yang suci. Bagi Allah itu adanya dua kudrat, atau dua iradat, atau dua ilmu. Maka kalau pada zatnya Allah itu ada dua kudrat, berarti ada dua sifat yang sama, ada dua sifat dengan jenis yang sama.
Pada zatnya Allah ada dua ilmu, berarti ada dua sifat dengan jenis yang sama. Ada pada zatnya Allah dua sama, berarti ada dua sifat dengan jenis yang sama. Seperti apa contohnya? Seperti diri kita. Pada diri kita ini terdapat dua sifat yang namanya sama dan jenisnya juga sama. Kayak apa contohnya? Mata. Mata kita yang kanan untuk melihat, mata yang kiri untuk melihat. Kan sama kerjanya. Telinga yang kanan untuk mendengar, yang kiri untuk mendengar. Sama tuh. Jenisnya sama, namanya juga sama. Maka pada Allah mustahil ada sifat yang tersusun-susun seperti itu, gitu loh. Nah, kita punya ilmu enggak? Ilmunya berapa? Hah? Ilmu kita berapa? Banyak apa satu? Hah? Banyak. Kenapa banyak? Apa bukti ilmu kita banyak? Bisa bertambah, bisa berkurang. Ilmunya Allah esa, nggak nambah, nggak kurang, gitu. Allah, ilmunya Allah, ilmu yang esa. Kalau ilmunya kita banyak. Hari ini kamu belajar ilmu nahwu, besok belajar ilmu tajwid, besok belajar ilmu hadis, besok belajar ilmu tafsir, ilmu tauhid. Berarti ilmu kamu tersusun-susun dari banyak ilmu, gitu loh. Disebut kamu itu satu ilmu, orang pinter, tapi ilmunya banyak isinya. Tahu ilmu ini, tahu ilmu ini, tahu ilmu ini, gitu. Nanti ilmunya tersusun-susun hingga kamu disebut orang yang berilmu. Nah, ilmunya Allah nggak demikian. Allah berilmu tapi ilmunya esa, nggak ada bagian-bagian ilmunya Allah, nggak ada. Allah ngerti ilmu tafsir, Allah paham ilmu lughat, ilmu nahwu, ilmu hadis, nggak ada begitu, nggak ada. Karena Allah ilmunya tidak bertambah dan tidak berkurang, mana ilmunya Allah hanya ilmu yang esa. Begitupun kehendaknya Allah, kehendak yang esa. Kudratnya Allah, kudrat yang esa. Dia nggak ada. Allah itu kerjanya kayak kamulah, kerja pakai tangan yang satu dan kerja pakai tangan yang satu lagi, gitu loh. Yang ini ngerjain sesuatu, yang ini ngerjain sesuatu, berarti ada dua kerja, ada dua kudrat, gitu kan? Berarti ada dua sifat yang kerjanya sama, namanya sama, jenisnya sama. Pada Allah nggak ada yang begitu. Kudratnya Allah esa. Allah menciptakan langit ya dengan kudratnya itu. Allah menciptakan bumi, matahari ya dengan kudratnya itu. Nggak ada susunan kudrat, nggak ada, gitu loh. Iradah ya begitu. Allah dengan iradahnya menghendaki seluruh perkara. Nggak ada iradahnya Allah tersusun-susun, nggak ada. Hari ini menghendaki ini, besok kehendaknya ini, besok kehendak, nggak ada. Allah berkehendak dengan kehendak yang esa. Ini yang dimaksud bahwa Allah sifatnya tidak tersusun-susun. Tapi bukan berarti sifat Allah satu til, bukan. Bukan kayak zat, bukan. Kalau zatnya Allah hanya satu, esa, nggak ada bagian-bagiannya. Kalau sifat Allah banyak, sifatnya Allah nggak terbilang, tapi semua sifatnya esa, gitu loh. Kudratnya esa, irodahnya esa, ilmunya esa, samanya esa, basornya esa, kalamnya esa, gitu maksudnya. Jadi semua sifat-sifat Allah semuanya esa, nggak ada sifat yang tersusun dari sifat yang sama. Lah ente punya mata dua, kerjanya apa dua-duanya? Melihat.
Yang dilihat berapa? Matanya berapa? Lah untuk apa dua? Lah, satu aja kan cukup. Ngapain pakai dua? Kata siapa? Kata saya. Satu fokus saya lihat kamu tuh kelihatan. Dua aja kadang-kadang kesandung, apalagi satu. Nah, satu untuk apa kok dua? Untuk cadangan, kalau satu kelilipan masih ada satunya. Untung ada dua. Kuping dua, yang didengar cuman satu lah. Kalau Allah penglihatannya ada dua, lah yang satu untuk apa? Wong dengan penglihatan yang esa Allah melihat segala sesuatu. Maka mustahil Allah itu punya dua penglihatan, mustahil. Mustahil Allah punya dua pendengaran. Ini yang dimaksud esa pada zatnya, yang disebut tidak adanya mutasil pada sifat Allah. Khilafan liman qala bita'adudi dzalika bita'adudil muta'alliqat. Ada lagi mengatakan yang disebut dengan tidak ada dua sifat itu adalah enggak ada dua kerja. Kerjanya esa. Wa adamu thubuti sifat li ghairihi ta'ala kasifati ta'ala. Dan mustahil yang kedua, nggak ada munfasil, maknanya nggak ada sifat lain yang menyamai sifat Allah. Ini menafikan berapa? Dua. Nggak ada mutasil pada sifat dan nggak ada munfasil pada sifat. Nggak ada tarkib pada sifat dan nggak ada ta'adud pada sifat. Artinya pada dirinya Allah nggak tersusun-susun dari sifat yang sama, dan nggak ada pada yang lain punya sifat seperti sifatnya Allah, nggak ada. Walaupun itu nabi, gitu loh, nggak ada nabi punya sifat seperti sifat Allah, nggak ada. Kenapa? Karena sifatnya Allah itu sifat yang nggak terbatas. Makhluk keadaannya terbatas, maka nggak mungkin makhluk punya sifat seperti sifatnya Allah. Dan sifatnya makhluk ya sifatnya makhluk. Walaupun namanya sama dengan nama sifat Allah, melihat, mendengar, iya, tapi keadaannya mustahil sama dengan kerjanya sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan membersihkan dua ini, barulah kita paham, Allah itu esa pada sifatnya, gitu. Kalau nggak ditafsir dengan dua ini, Allah itu sifatnya esa, maksudnya apa? Maksudnya esa sifatnya, sifat Allah nggak ada yang tersusun-susun dari sifat yang sama, dan nggak ada yang lain yang menyamai dengan sifat Allah. Kalau sifat saya, ada yang lain yang nyamai. Ya, saya punya penglihatan, ada yang punya penglihatan seperti saya. Saya punya pendengaran, ada yang sama dengan saya. Saya punya tangan bisa kerja, ada yang sama dengan saya. Gitu loh. Saya punya ilmu, ada yang sama punya ilmu dengan saya. Jadi ada sifat saya yang disamai oleh yang lain. Kalau sifat Allah, nggak ada yang menyamai sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan membersihkan dua ini, barulah kita paham esa Allah pada sifatnya. Maka demikian menjadi ibarat nafi kamutasil sifat, bahwa ta'adud di sifat lidzatil muqaddas. Maknanya nggak ada ta'adud pada sifatnya Allah. Nggak ada ta'adud sifat pada zatnya Allah min jinsin wahid, dari sifat yang jenisnya sama kama taqaddam, seperti yang kita contohkan tadi. Maknanya nggak ada dua kudrat, nggak ada dua iradat, nggak ada dua ilmu, dua sama, dua basar, dua kalam, nggak ada. Di kalamnya Allah juga kalam yang esa. Lah kan mulut saya juga satu, Bib. Iya, tapi kerjanya
banyak, ngomong lagi. Kalau mau memberitakan satu hal ngomongnya berkali-kali. Maka Allah kalamnya enggak demikian. Kalamnya Allah kalam yang esa. Itu namanya nafi ta'addud sifat fi dzatil muqaddas min jinsin wahid kama taqaddam. Wa anna fil kamun fasil fi sifat wa wastubuti sifat li ghairihi ka sifatihi ta'ala. Enggak ada sifat yang pada sifat lain itu sifat tersebut menyamai sifatnya Allah. Maknanya ilmu enggak ada yang menyamai ilmunya Allah. Ilmu yang seperti ilmunya Allah itu enggak ada yang lain, enggak ada. Ya hanya satu-satunya adanya pada Allah. Kudrat ya hanya satu-satunya pada Allah. Iradat ya hanya satu-satunya pada Allah, enggak ada sifat lain yang menyamai sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kama taqaddam aidan. Terus bisa dan dibahas fi taswiril kamutasir fi sifat di dalam menggambarkan kamutasir fi sifat di anahu karena sungguhnya kamutasir fi sifat labuda harus di dalamnya minat episodi dari sambung wa tartibi dan susunan min ajza'in dari juz anggota-anggota bahwa dan adapun itu mutafid diadakan guna di sini. Ujiba dan dijawab bi anna qiyamah sifati sesungguhnya berdirinya sifat min jinsin wahid dari jenis wahid satu bidati dengan dat al wahidah yang satu munazzalun ditempatkan manzilat tarkib tempatnya tarkib susunan bawah dari ada pembahasan fitasfiril kamutasil fi sifat. Ada pembahasan di dalam menggambarkan mutasil fi sifat. Li anau la budda fihi min ittisali wa tarkib. Maka pembahasannya enggak keluar dari ittisal dan tarkib. Namanya mutasil ataupun tarkib min ajzain. Bahwa manfiun huna, maka keduanya itu manfi, enggak ada pada Allah, enggak ada mutasil tersusun-susun dan juga enggak ada tarkib. Iya betul, maka ujiba dibahas, dijawab oleh musannif bi anna qiyam sifat min jinsin wahid bidzatil bidati wahdatun manzilata tarkib, itu menduduki kedudukannya tarkib. Mana sama aja menolak tarkib pada sifatnya Allah gitu loh. Ngomong enggak ada mutasil pada sifatnya Allah, maknanya juga menolak adanya tarkib pada sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tarkib itu juga ditolak kalau tarkibnya bimana tarkib tersusunnya sifat Allah yang sejenis. Kalau tarkibnya punya makna sifat Allah itu ada banyak, itu enggak tertolak. Karena zat yang satu itu bisa saja punya sifat yang banyak gitu. Enggak harus zat satu punya sifat satu, enggak harus. Zatnya satu, sifatnya banyak, enggak apa-apa. Bukan, oh kalau zat satu harus punya sifat satu, yo enggak begitu. Zatnya satu, tapi sifatnya banyak, ya boleh saja. Kalau mau diartikan, oh kalau zatnya satu ya harus sifatnya satu. Jadi kalau sifatnya banyak, zatnya juga banyak. Ya enggak demikian. Itu sifatnya jirim yang tersusun-susun. Sifatnya jirim yang tempel-tempelan begitu. Enggak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah itu sifatnya banyak
Kalau kita bahas kan di sini Allah sifatnya 20 itu saja baru sifat yang bisa ditangkap oleh akal. Tapi hakikat sifat Allah yang enggak cuman 20. Hakikat sifat Allah itu yang enggak terbatas. Hanya akal kita sanggup menangkapnya cuman 20. Kenapa? Keterbatasan akal kita. Tapi bukan berarti kalau sifatnya Allah itu ada kudrat, irodah, berarti kan tarkib. Tarkib yang di situ enggak dinafikan. Yang dinafikan kalau ada susunan yang sejenis. Berarti seluruh sifat Allah itu semuanya wahdaniyah. Jadi bukan kalau zatnya satu berarti sifatnya harus satu. Ini kan juga tarkib, zat satu sifat satu. Makanya nanti Mu'tazilah menolak tuh. Allah itu yang enggak ada sifatnya, biar enggak ada apa? Biar enggak ada tarkib. Kalau makhluk zatnya satu ada sifatnya namanya tarkib. Nah kalau Allah buang sifatnya jadi enggak ada tarkib. Jadi Allah itu zat doang. Itulah namanya wahdaniyah gitu kata Mu'tazilah. Jadi untuk menunjukkan Allah itu esa enggak boleh ada sifatnya. Kalau Allah ada sifatnya berarti Allah enggak satu, berarti masih tersusun juga ada zat, ada seperti kita juga ada zatnya, ada sifatnya. Nah kalau Allah juga begitu berarti sama dengan kita. Yang enggak begitu. Kalau hanya untuk mengatakan Allah itu beda harus buang sifat, ini bahaya. Hanya untuk mengatakan Allah itu beda dengan makhluk harus buang sifat, itu bahaya. Harusnya nggak usah dibuang sifatnya, cukup dibedakan antara sifatnya Allah sama sifatnya makhluk, zatnya Allah dan zatnya makhluk. Kayak gini gambarannya, kamu punya sepatu, sepatunya kekecilan, biar kamu pakai bisa pas gimana? Gimana caranya? Biar sepatunya kamu pakai bisa pas gimana? Kecilan. Tuker yang gede gitu dong. Kalau nomornya kok 38 tuker yang 40 biar pas dipakai. Itu logisnya kan begitu. Saya punya sepatu kekecilan, kaki saya gede, biar pas gimana? Tuker sama yang nomornya gede. Lah Mu'tazilah enggak, potong aja jarinya, nanti juga pas. Beres nggak pikirannya kira-kira? Itu pikirannya orang Mu'tazilah. Jadi Allah itu zat sama sifat. Ini nggak pas nih. Biar pas gimana? Buang aja sifatnya lah, baru pas maknanya wahdaniyah. Gitu. Kalau masih ada zat ada sifat berarti enggak wahdaniyah, masih ada tarkib nih antara zat dan. Lah biar enggak tarkib gimana? Buang. Itu pikirannya Mu'tazilah. Sama aja jarinya dipotong biar sepatunya pas. Kamu punya peci kekecilan, biar pas gimana? Kepalanya disesrek katanya. Dikira pintu disesrek biar pas, digerenda dikit biar pas. Nah, kalau makna pada Allah gimana? Dimukhalafahkan. Zatnya Allah dan sifatnya Allah itu bukan perkara lain gitu.
Kalau zat kita dan sifat kita jadinya tersusun, itu karena keduanya perkara lain. Allah disebut zat dan disebut sifat, keduanya bukan perkara lain, walaupun sebutannya zat dan, nah begitu kan selesai. Nggak membuang sifatnya Allah. Dibedakan antara keadaan zatnya Allah dan sifatnya Allah. Sifatnya Allah itu bukan nempel pada zatnya. Kalau sifat kita nempel pada zat kita gitu. Makanya kita itu tempel-tempelan sifat, tempel-tempelan zat dan tempel-tempelan sifat kita tuh. Nah kalau Allah nggak begitu. Walaupun diomong zat dan sifat, tapi maknanya bukan tempel-tempelan. Jadi tersusun pada maknanya zat sifatnya Allah, ya nggak dinafikan. Maknanya apa? Memang zat Allah dan sifatnya Allah itu disucikan biar nggak sama dengan keadaan kita, dimaknai keduanya itu bukan perkara lain. Bi anna qiyamu sifat min jinsin wahid bidzatil wahda manzilun manzilata tarkib. Qiyamu sifat min jinsin wahid bidzat, pada jenis yang sama, itu namanya menduduki keadaan tarkib. Jadi kalau berdirinya sifat pada jenis yang sama pada zatnya Allah, itu baru tarkib. Kalau sifatnya Allah itu enggak sama, ya enggak disebut tarkib, yang ditolak di sini, gitu maksudnya. Terus wahdaniyatu fil af'al wa maknaha. Wahdaniyatu fil af'al, adapun makna wahdaniyah fil af'al wa maknaha itu ada subuti fi'lin, tidak ada tetapnya pekerjaan perbuatan li pada selainnya Allah Ta'ala, wa ada musyarakati ghairihi, dan tidak ada persamaan selain Allah Ta'ala lahu pada Allah Ta'ala fi'lin di dalam perbuatannya. Faya maka adapun wahdaniyah fil af'al ibaratun, itu ibarat anafil kam fasil fil af'al, dari menafikan kam fasil fil af'al, bahwa kam fasil fil af'al itu subutu fi'lin, tetapnya pekerjaan di ghairihi pada selain Allah Ta'ala. Wa anafi kamutasil fil af'al, dan dari menafikan kamutasil fil af'al in suwira, seandainya bisa digambarkan bi an yusyarikahu, dengan menyamai Allah syabah ghairuhu selain Allah fi fi'li dalam perbuatan, kama qalahu ba'dahu. Wa amma in suwira, seandainya digambarkan kama qala, seperti berkata ba'dahu sebagian yang lain, bita'adzul af'ali, dengan banyaknya af'al, kal khalqi, seperti menciptakan rezeki dan memberi rezeki, wal ihya'i, dan menghidupkan, bahwa sabitun, dan maka itu tetap, la yasihu, tidak boleh nafi menafikannya, tidak alimta, ketika kamu mengetahui dalika itu semua, alimta maka kamu tahu, anafikul musannif di dalam pengucapan musannif, ai yaitu la sanilahu bidatihi lahirihi, usuran ada peringkasan kalimat, di anna mutabadira minhu, karena makna yang langsung dipaham darinya, inama huwa, yaitu naful kamu fasil bidzat wa sifat wal af'al. Wa yumkinu, dan mungkin ayustafada tidak faidah min darinya aidan naful kamu fasil bidzat wa sifat wal af'al, binaan karena dasari ala taswirihi, atas penggambarannya musannif, imma dzikir, sesuatu yang disebutkan, bi ayyuqala, dengan diucapkan al-muradu la sanilahu la fisalan wa la infisalan, la fi dzatihi wa la fi sifatihi wa la fi af'alihi. Wal hasil anal kumuma, sesungguhnya kam itu sifatun ada 6, wa kulluha, dan semuanya manfiyatun, dinafiatkan bil wahdaniyah, dengan sifat wahdaniyah, lakin tetapi mahaluhu, tempatnya fisah listi yang ke-6, insuwira, seandainya digambarkan kam munfasil fil af'al bil musyarakah, makna musyarakah
kama alimta fatatabbal. Yang ketiga, wahdaniyah fil af'al, esa Allah pada perbuatannya. Perbuatan Allah itu ada berapa? Apa perbuatan Allah itu apa? Menciptakan. Allah itu hanya punya perbuatan satu, yaitu menciptakan. Nggak ada lainnya, nggak ada. Menciptakan jadi ada, menciptakan jadi tiada, satu menciptakan. Mau menciptakan apa saja, ya Allah kerjanya hanya satu, menciptakan. Nah, kalau ada di Quran, dalam hadis ada kalimat Allah punya kerja yang lain, maka harus kamu takwilkan. Kayak apa? Allah datang, Allah pergi, Allah naik, Allah turun. Itu kata kerja bukan? Hah? Allah datang. Datang itu kerja bukan? Kalau itu jadi sifatnya Allah, jadi kerjanya Allah, harus kamu takwilkan dengan menjadikan. Karena kerjanya Allah hanya satu, menciptakan. Nggak bisa ada kerja yang lain. Kalau ada kerja yang lain, berarti kamu menyamakan antara kerjanya Allah dengan kerjanya makhluk. Di kerjanya Allah itu hanya esa, satu, nggak ada yang lain lagi yang menyamai kerjanya Allah. Disebut namanya la tsaniya lahu fi af'alihi. Nggak ada yang lain atau nggak ada yang menyamai kerjanya Allah subhanahu wa ta'ala. Adamu thubutu fi'lin li ghairihi ta'ala. Nggak adanya perbuatan yang lain seperti perbuatan Allah. Nggak ada yang lain, karena yang lain selain Allah kerjanya bukan menciptakan. Yang lain selain Allah itu kerjanya dibantu sama alat. Lah, sesuatu yang dibantu sama alat itu bukan menciptakan. Menciptakan itu justru nggak butuh dibantu sama alat. Kalau kamu kok kerja sama alat, kamu kerja nih, tapi dibantu sama alat, disebut wa adamu musyarakatan ghairihi lahu ta'ala fi fi'lin. Atau Allah itu kerjanya dibantu yang lain dalam menciptakan, berarti nggak esa, gitu loh. Kalau Allah kerjanya ada yang bantu, berarti Allah nggak esa. Kalau ada yang lain yang punya kerja sama dengan kerjanya Allah, berarti nggak esa. Ya, nolak dua juga nih. Nolak apa? Nolak adanya kerjanya Allah dibantu oleh yang lain, berarti nggak wahdaniyah. Atau adanya yang lain punya kerjaan sama dengan kerjanya Allah. Kalau kita kan yang banyak yang sama. Saya kerjanya beca, ada yang lain tukang beca. Saya kerjanya petani, ada yang lain yang bertani. Saya kerjanya guru, ada yang lain yang jadi guru. Saya kerjanya nukang batu, ada yang lain yang tukang batu. Ada yang sama dengan kerja saya gitu. Nah, bagi Allah nggak ada. Allah itu kerjanya hanya satu, menciptakan. Dan kerja seperti itu ya hanya ada pada Allah, nggak ada yang lainnya. Jadi kalau kamu ngomong ini ciptaan saya, ini hasil kerja saya, itu hanya majas, bukan asli, bukan. Aslinya yang bisa menciptakan hanya Allah. Adapun yang lainnya, ketika kamu kerja kok punya hasil, hasil kamu diciptakan oleh Allah. Allah yang menolong kamu dan menjadikan kamu punya hasil dalam kerja. Kalau kamu nggak ditolong Allah, kamu nggak akan punya hasil dalam kerja. Yang kedua, menolak adanya Allah kerjanya dibantu oleh yang lain. Kerja sama namanya. Ya? Mustahil Allah itu bekerja sama dengan yang lain. Kerja sama itu kayak apa contohnya? Kamu dan pisau.
kerja sama. Kerja sama. Pisaunya kamu pegang, terus kamu teken, hasilnya terbelahnya sesuatu. Ditanya, lah yang menghasilkan terpotong siapa? Pisau atau tangan kamu? Yang mana? Oh, yang menghasilkan tangan saya. Ya udah, nggak usah pakai pisau. Nggak bisa. Oh, yang menghasilkan pisau, nggak usah pakai tangan kamu. Bisa? Ya nggak bisa juga. Jadi itu dua kerja, ada tangan, ada pisau, menghasilkan satu itu yang menghasilkan yang mana? Itu namanya kerja sama. Mustahil Allah itu bekerja sama dengan sesuatu untuk menghasilkan. Kenapa? Kalau Allah kerjanya dibantu oleh yang lain, berarti Allah apa? Lemah. Sesuatu yang kerjanya butuh bantuan yang lain berarti lemah. Ente kan sering ngomong, ente bisa ngerjain ini? Gampang kalau ada alatnya. Kalau ada alatnya ya pikun. Ente bisa motong rambut? Bisa kalau ada guntingnya. Kalau nggak ada, mau dicabuti. Lah, ketika kamu kerjasama dengan alat, itu tandanya kamu lemah. Kerjanya kamu butuh alat, butuh dibantu sama yang. Lah Allah nggak demikian kerjanya. Makanya wahdaniyah fil af'al menolak dua hal ini. Kalau kerjanya Allah itu ada yang menyamai, ada yang lain yang sama kerjanya dengan kerjanya Allah, yaitu sama-sama bisa menciptakan. Nggak ada. Jadi nggak ada yang sama-sama bisa kerja seperti kerjanya Allah, nggak ada. Yang lain kalau kerjanya mesti dibantu oleh sesuatu. Gak mungkin Allah itu kerja sama dengan yang lain, gak mungkin. Kalau Allah kerja sama dengan yang lain berarti Allah lemah. Maka dua hal ini dinafikan dalam wahdaniyah fil af'al. Adanya kerjasama, kerja yang banyak pada Allah, atau adanya yang sama yang punya kerja seperti kerjanya Allah, yaitu menciptakan. Maka dua-duanya dinafikan, hingga kerja menciptakan itu hanya kerjanya Allah. Yang gimana? Yang kerjanya nggak butuh dibantu oleh alat. Al-Quran mengisyarahkan idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah itu kalau mau menciptakan sesuatu gampang gitu loh. Kun fayakun itu bukan ngomong kun fayakun, bukan maknanya gampang gitu loh. Yang dimaksud gampang apa? Nggak butuh alat, nggak butuh bantuan. Lah kalau kamu ngomong gampang tapi ada alatnya, ada bantuannya, berarti sulit namanya. Ngomong gampang tapi butuh alat, ini berarti sulit gitu loh. Jadi yang dimaksud aslinya gampang itu justru nggak butuh alat, nggak butuh bantuan, namanya kerjanya mudah. Diisyaratkan dengan idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka wahdaniyah fil af'al juga menafikan dua hal. Maka ibarah an-nafil kamutas munfasil fil af'al wa thubutu fi'lin, maka menafikan munfasil fil af'al, adanya perbuatan lain selain perbuatan Allah, maknanya menafikan subutu fi'lin, adanya fi'lin perbuatan li ghairihi ta'ala, selain perbuatannya Allah. Tuh di sini tuh
menafikan adanya perbuatan selain perbuatan Allah. Ini harus begini kamu kalau mau makna suci nih. Menafikan adanya perbuatan yang lain selain perbuatan Allah. Berarti yang lain nggak punya perbuatan. Lah ini saya duduk, jalan, makan, tidur, minum, kan itu kerjaan. Iya. Kerjaan kamu diciptakan oleh Allah. Yang bisa menghasilkan kerja, yang bisa punya kerjaan hanya Allah. Yang lainnya Allah, kerjanya diciptakan oleh Allah, bukan dari dirinya sendiri, gitu loh. Kalaupun kerja kelihatannya doang kerja, gitu loh, maknanya dikerjain. Kelihatannya seperti punya fi'il, maknanya maf'ul, gitu loh. Kayaknya punya kerja, tapi hakikatnya kita dikerjain. Maknanya apa? Dikasih kerja oleh Allah, bukan kerja dari diri kita sendiri. Ada yang jadi petani, ada yang jadi, ginilah gambarannya lah. Kamu kalau suruh kerja, mau nggak kamu jadi petani? Macul sawah seharian panas, mau nggak? Mau nggak? Mau jadi petani? Mau? Mau ini macul seharian tengah panas. Gak ada orang. Nanti kalau suruh milih kerja, maunya kerjanya apa? Jadi kalau suruh milih kerja, kerjanya apa? Oh, saya mau tanda tangan aja, Beb lah, proyek beres, tanda tangan proyek beres gitu. Lah kalau orang maunya kerjanya semua sama, terus yang mau jadi petani siapa? Yang mau jadi tukang apa? Sedot WC siapa? Ini mau nyedot WC? Mau? Kerja nyedot WC mau? Kalau suruh milih nggak ada yang mau. Tapi kenapa kok ada yang mau? Karena Allah yang menjadikannya dia kerja, gitu loh. Allah yang menetapkan orang itu punya kerjaan itu, gitu loh. Kalau suruh milih, oh enggak, saya jadi apa? Kang sampah, ngangkutin ini. Tapi kenapa kok ada orang yang punya kerja itu? Maknanya Allah yang memilihkan dia kerjaan. Hakikatnya begitu, Allah yang ngasih kerjaan. Kalau Allah yang ngasih kerjaan, ya jadi aja, nggak bisa nolak dia. Mau kerjanya apa saja, iya udah. Ini maknanya menafikan adanya yang lain punya kerjaan. Yang punya kerja hanya Allah. Hakikatnya nih, ada yang nafsu ini gini, ada yang punya kerja tapi nggak kayak kerjanya Allah. Itu bahaya nafsirin gitu. Ada yang punya kerjaan tapi nggak kayak kerjanya Allah. Itu bahaya nafsirin gitu. Nafsirin betul gimana? Nggak ada yang punya kerjaan selain Allah. Nah terus saya ini duduk, makan, minum, Allah dong. Bukan, maknanya dijadikan Allah, bukan jadi sendiri. Terus wa'an nafikan muttasil fil af'al, maka dinafikan yang kedua, menafikan muttasil adanya kumpulan pada fi'ilnya Allah. Maknanya kalau kamu tafsirkan adanya kerja, sama berarti Allah kumpul kerjanya dengan sesuatu yang lain. Fi fi'lin kama qala ba'duhum, sebagaimana pendapat para ulama yang lain. Wa amma in sawwara, apabila kamu gambarkan ta'adudnya perbuatan Allah itu kerjaannya banyak, yang maknanya menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, menjadikan pertolongan, mengimankan, mematikan, maka itu tidak dinafikan pada perbuatan Allah, karena memang itu semua menjadi perbuatannya
Allah, menghidupkan, mematikan, merezekikan dan yang lain-lainnya. La yasihu nafihi, enggak boleh dinafikan. Idza alimta dzalika alimta anna fi qauli musannif, maka pada musannif ai la thaniya lahu, enggak ada duanya fi dzatihi wala fi sifati wala fi af'alihi qusuran, itu menjadi diringkas. Li anal mutabadir minhu imma fi nafil kamun fasil fi dzat wasifat wal af'al. Kalau mau dipanjangin apa? Itu memaknanya menafikan adanya bilangan kumpul pada sifatnya, bilangan kumpul pada zatnya, dan bilangan kumpul pada perbuatannya. Begitu pula bilangan pisah pada zatnya, bilangan pisah pada sifatnya, dan bilangan pisah pada perbuatannya. Wa yakunu ana istafadu minhu aidan nafikam mutasil fi dzat wa fil af'al bina'an ala taswirihi bima dzukir bi ayyukala al murada la nafi la thaniya lahu la ittisala wala infisal wala fi dzat wala fi sifat wala fil af'al. Wa hasil kesimpulannya kumuma sittah, semuanya ada 6 gitu. Jadi la thaniya lahu, Allah itu enggak ada duanya, enggak ada lainnya dalam zat, sifat, af'al, menghasilkan 6 perkara gitu. Zatnya menolak 2, tidak ada kumpulan dan enggak ada pisahan. Zatnya enggak tersusun-susun dan zatnya tidak ada yang menyamai. Berarti menafikan zat, mewahdaniyakan zat harus melalui 2 perkara. Kalau wahdaniyah zat enggak 2 perkara ini, enggak ketemu wahdaniyah. Enggak ada susunan dan enggak ada pisahan. Sifat juga 2, enggak ada susunan pada sifat yang sama dan enggak ada yang lain yang menyamai sifatnya Allah. Kalau enggak dengan 2 ini, enggak ketemu wahdaniyah fi sifat. Begitupun pada perbuatannya juga 2, nggak ada yang punya perbuatan selain Allah dan nggak ada kerjasama pada perbuatannya Allah. Barulah dengan 6 ini bisa dipahami esa bagi Allah pada zatnya, esa bagi Allah pada sifatnya, dan esa bagi Allah pada perbuatan. Jadi harus melalui apa? 6 penafian, 6 pembersihan gitu loh, 6 pensucian. Kalau kamu nggak bisa mensucikan 6 ini, nggak ketemu maknanya wahdaniyah, nggak ketemu maknanya esa. 6 perkara, nggak tersusun, nggak terpisah pada sifatnya, pada zat-zatnya, nggak tersusun, nggak terpisah pada sifatnya, nggak tersusun, nggak terpisah pada perbuatannya. Barulah hasil maknanya wahdaniyah. Wa kulluha, dan 6 itu manfiyatun bil wahdaniyah, disucikan, dibersihkan dari maknanya wahdaniyah. Lakin mahalu fisadis, tapi yang ke-6 in suwara bil musyarakah, dengan menggambarkan gambarannya adanya kerja sama kama alim tas, bagaimana telah kamu ketahui. Artinya kita enggak bahas yang pendapatnya cuma 5, karena ada pendapatnya cuma 5. Allah itu nafi, enggak ada kumpulan pada zat, enggak ada pisahan pada zat, enggak ada kumpulan pada sifat, enggak ada pisahan pada sifat. Dan yang kelima af'al, nggak ada pisahan dalam af'al. Ada yang cuma 5 nih. Kalau kumpulan af'al masih boleh. Kenapa? Kumpulan af'al yang dimaksud Allah ya menghidupkan, mematikan, merezekikan, memberikan. Itu namanya masih kumpulan af'al. Kalau kumpul yang begitu, maka berarti Allah hanya dinafikan dari 5 perkara. Tapi kalau
yang keenam ini maknanya Allah dianggap punya kerjasama dengan yang lain, maka berarti 6 perkara. Allah nggak pernah kerjasama sama yang lain. Mau bikin subur dengan bantuan air nggak ada. Allah nggak pernah bikin subur dengan menjadikan bantuan dari air. Mau menyehatkan pakai obat nggak ada. Allah nggak pernah menyehatkan dengan obat. Mau menjadikan kenyang dengan makanan nggak ada. Allah nggak pernah kerja sama nasi untuk bikin kamu kenyang. Begitupun bikin segala sesuatu di jagat, Allah nggak pernah kerja sama dengan sesuatu pun. Untuk membuat sinar terang, Allah kerja sama matahari nggak ada. Allah nggak butuh kerjasama dengan sesuatu pun untuk menghasilkan apapun yang Allah kehendaki. Adapun kita melihat sesuatu itu bergandengan dengan sesuatu, maka kedua-duanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan kita bahas dalam sifat kudrat dan irodahnya Allah, bagaimana Allah menciptakan sesuatu dan bagaimana Allah menghendaki sesuatu. Jadi kalau kamu lihat, oh ini kalau saya mau makan kenyang kan makan dulu. Iya, kamu butuh alat, kamu butuh bantuan. Tapi bukan Allah yang kalau mau bikin kamu kenyang pakai makan, nggak butuh Allah. Buktinya mana? Allah bisa bikin malaikat hidup nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak kawin, nggak apa-apa, hidup. Oh saya kalau nggak makan nggak mau mati, ya boleh saja. Menunjukkan Allah menjadikan kamu bergantung pada sesuatu. Bukan Allah yang bergantung, bukan kamunya yang bergantung. Allah yang menolong kamu memenuhi segala kebutuhan kamu. Bukan Allah yang perlu dibantu sama yang lain. Maka ini menunjukkan adanya penafian pada 6 perkara, barulah ketemu maknanya wahdaniyah. Barulah ketemu maknanya Allah maha suci dari adanya yang lain. Berarti zatnya Allah itu satu-satunya zat Allah, ya hanya pada Allah. Sifat Allah satu-satunya yang punya sifat itu ya hanya Allah, seperti itu. Perbuatan ya hanya satu-satunya ada pada Allah, nggak ada pada yang lainnya. Barulah ini ketemu maknanya esa. Barulah kamu bisa paham qul huwallahu ahad. Untuk paham qul huwallahu ahad nggak lewat 6 ini, kamu nggak akan paham maksudnya apa qul huwallahu ahad itu. Kamu bisa paham artinya, iya terjemahnya, tapi maknanya kamu nggak akan paham kecuali lewat pensucian 6 perkara. Terus ailataniya lahu, tafsirnya kita lanjutkan yang akan datang. Wallahu alam bisawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana darabna wa anana asrafna lalala ashrafna fatub tauba taghsili kulli hauba Allah bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tansi suhbi walhamdulillahi
Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.